Guru honorer dengan masa kerjanya minimal 3 tahun, tak perlu tes P3K lagi. Dengan masa kerja minimal 3 tahun, dan terdata di Dapodik, tidak perlu mengikuti tes lagi. Ketentuan ini, telah tertuang dalam Pasal 5, Ayat 4, Permenpan RB, Nomor 20, Tahun 2022. Jika diilustrasikan, misalnya guru A, mengabdi dari tahun 2019 sampai tahun 2022, tanpa henti, dan terdata di Dapodik, berarti guru tersebut, telah mengabdi selama 3 tahun, maka guru tersebut, masuk dalam prioritas ketiga, dalam seleksi pengadaan P3K. Kemudian guru B, mengabdi mulai tahun 2019 sampai 2020, kemudian di tahun 2021 tidak aktif mengajar, dan kembali aktif di tahun 2022, maka, ini tidak dianggap telah mengabdi 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak informasi yang beredar, perihal seleksi penerimaan P3K tahun 2022. Namun, tidak banyak dari kita yang mengetahui, siapa saja kategori peserta yang dinyatakan bebas tes, pada seleksi P3K tahap 3, yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. Berikut, admin akan menginformasikan kepada teman-teman seperjuangan. Hanya di File Guru. Kabar terbaru bagi guru honorer, yang berniat mengikuti tes calon ASN P3K 2022. Dilansir dari salah satu media online, di mana diberitakan bahwa, guru honorer dengan masa kerjanya minimal 3 tahun, tak perlu tes P3K lagi. Dengan masa kerja minimal 3 tahun, dan terdata di Dapodik, tidak perlu mengikuti tes lagi. Keputusan itu, tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20, Tahun 2022, tentang pengadaan PPPK Guru 2022, di instansi daerah. Nunuk Suryani, selaku Sekretaris Ditjen GTK, juga mengatakan, guru non-aparatur sipil negara, atau non-ASN, di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, tidak perlu dites kembali. Ketentuan ini, telah tertuang dalam Pasal 5, Ayat 4, Permenpan RB, Nomor 20, Tahun 2022. Jika diilustrasikan, misalnya guru A, mengabdi dari tahun 2019 sampai tahun 2022, tanpa henti, dan terdata di Dapodik, berarti guru tersebut, telah mengabdi selama 3 tahun, maka guru tersebut, masuk dalam prioritas ketiga, dalam seleksi pengadaan P3K. Kemudian guru B, mengabdi mulai tahun 2019 sampai 2020, kemudian di tahun 2021 tidak aktif mengajar, dan kembali aktif di tahun 2022, maka, ini tidak dianggap telah mengabdi 3 tahun. Dikatakan telah mengabdi selama 3 tahun, apabila selama 3 tahun berturut-turut, aktif menjalankan tugas, dalam jabatan fungsional. Jika diperhatikan, antara guru A, dan guru B, sama-sama berjumlah 3 tahun, akan tetapi, guru B tetap dianggap tidak memenuhi syarat masa pengabdian minimal. Hal ini disebabkan karena, guru B, pernah tidak aktif mengajar, dalam 1 tahun berjalan. Namun, guru B tersebut, tetap dapat melakukan pendaftaran, saat rekrutmen P3K dibuka. Menurut Nunuk Suryani, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2, yaitu honorer K2, dan guru honorer non-K2, di sekolah negeri, hanya dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Nunuk Suryani mengatakan bahwa, langkah ini sebagai penghargaan terhadap guru honorer K2, maupun non-K2, yang memiliki masa pengabdian minimal 3 tahun. Nunuk Suryani meminta para guru honorer negeri, untuk memahami benar-benar isi Permenpan RB, Nomor 20, Tahun 2022. Kita berdoa saja, semoga kebijakan yang terbaik dapat diberikan kepada guru honorer. Agar tidak ketinggalan perkembangan informasi lainnya, stay tune di channel File Guru. Akhir kata, admin berharap semoga semua guru honorer yang telah mengabdi lama, maupun yang baru, dapat dijadikan ASN P3K Guru, tahun 2022. Wassalam.